Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Pada video kali ini saya ingin melakukan eksperimen apa yang akan terjadi kalau font yang bernama Segoe UI ini kita hapus. Loh, kenapa kok fontnya harus Segoe UI yang dihapus? Mulai dari Windows Vista sampai Windows 11 saat ini, font default itu kebanyakan menggunakan Segoe UI. Mau teman-teman ke start menu, teman-teman lihat di Explorer, teman-teman lihat di klik kanan, atau teman-teman lihat di desktop icon dan lain sebagainya, semuanya menggunakan font ini, Segoe UI. Jadi, apa yang akan terjadi nih kalau misalnya kita hapus font ini saja? Font yang lain kita coba untuk diamkan saja, hanya Segoe UI saja. Oke, sekarang kita akan hapus, tapi jangan lewat sini dihapusnya, karena tidak akan maksimal. Jadi, kita seperti biasa ke Windows RI atau ke Windows Recovery Environment. Seperti itu ya. Oke, saya akan skip prosesnya, kita akan langsung menuju ke sana. Oke, saya di sini sudah masuk ke Windows Recovery Environment-nya menggunakan CMD. Seperti biasa ya, sekarang kita akan menggunakan metode Notepad seperti ini, biar lebih gampang untuk menghapusnya. Kita ke open atau save itu bebas, yang terpenting adalah Explorer yang sementara ini terbuka. Nah, teman-teman jangan menghapus di sini ya. Jangan menghapus di Windows di sini terus ke font sini, jangan. Karena ini adalah bootx, yang dimana ini tidak akan terpakai untuk Windows. Ini hanya dipakai sementara untuk Windows RI saja, untuk recovery environment-nya. Jadi yang kita hapus di C sini. C, Windows, terus kita ke font di sini, dan kita langsung menuju ke si font Segoe UI-nya. Jangan lupa ya, file of type-nya kita buat all files dulu. Baru sekarang kita menuju ke font Segoe UI-nya. Segoe UI semua ya. Jadi yang ada namanya Segoe UI itu semuanya harus kita hapus. Nah ini, UI. Oke, sampai sini ya. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi kita harus hapus satu-satu. Oke, sekarang kita hapus satu-satu, kita shift del. Kita yes, terus yang ini juga sama, kita shift del, yes. Ya mungkin teman-teman bertanya, kok saya sudah hapus tapi kok tidak terhapus di sini? Ya karena ini bukan Explorer sesungguhnya ya. Jadi harus diklik kanan dulu, terus kita refresh dulu. Kita yes di sini, terus juga kita hapus di sini. Yes, semi-light, terus yang ini Segoe UI, bold italic. Nah yang ini apa ini? Segoe apa ini? Oke, ini Segoe UI black. Terus kita hapus juga, terus yang ini Segoe UI black italic, terus yang ini juga Segoe UI emoji, kita hapus semua ya. Oke, kita hapus satu-satu, pastikan semuanya itu sudah terhapus. Oke, Segoe UI saja ya, jangan Segoe print atau Segoe script itu jangan, itu berbeda soalnya. Kita menuju ke sini lagi, kita shift del gini, oke, sampai ke sini ya. Oke, Segoe UI kita hapus lagi. Ini Segoe UI simbol kita hapus juga. Oke, sekarang kita coba untuk refresh. Nah, apakah semuanya sudah Segoe? Oke, ini Segoe print ya. Ini Segoe script. Oke, dan semuanya sudah dihapus. Segoe UI sudah dihapus. Ini Segoe print dan Segoe ini ya. Segoe apa namanya? Script. Jadi nggak perlu dihapus. Yang ini juga, ini kalau nggak salah, ini Segoe. Oh, ini tidak perlu ya. Oke. Kita semua cancel, dan kita silang, terus kita silang, dan sekarang kita menuju ke Windows-nya. Apa yang akan terjadi nih? Kita coba lihat ya. Oke, booting masih normal ya. Harusnya booting tidak terpengaruh sama sekali. Dan sekarang, oke. Teman-teman lihat ya, fontnya berubah loh. Teman-teman sadar nggak sih? Ini fontnya berubah loh. Fontnya berubah. Dan saya mau nunjukin sesuatu nih. Unik ya, saya mau geser sesuatu dan teman-teman lihat di jamnya, di tanggalnya. Berubah loh. Dari tanggalnya berubah loh. Dia itu harusnya 12.2.18, tapi di sini hanya kotak saja. Karena fontnya tidak dideteksi. Jadi hilang gitu. Dan ini unik loh. Dari search-nya aja, search bar-nya aja ini fontnya sudah ganti nih. Sudah beda nih. Tuh. Oke. Terus kita coba ke start menu, oke agak nge-lag di sini, tapi oke, ternyata start di sini tidak terpengaruh ya. Ternyata start tidak terpengaruh. Nah, kenapa kok start tidak terpengaruh? Karena dia bukan menggunakan Shell 32, tapi dia menggunakan UI sendiri. Ya, mungkin disebutnya UWP gitu ya, Universal Windows Platform. Jadi dia beda sendiri.
dia menggunakan file namanya MUI, jadi makanya kenapa beda. Dan itu fontnya sudah di-include dari filenya masing-masing, jadi tidak menggunakan font yang ada di Windows-nya. Tapi kita lihat ke sini, fontnya berubah semua. Ya, fontnya langsung berubah semua di sini. Ya, sebenarnya simple sih ya. Dengan kita menghapus Segoe UI, di sini fontnya akan langsung tiba-tiba berubah. Mungkin tuh teman-teman ada yang punya Windows 10 atau Windows 11, coba bandingkan dengan font yang di sini. Ini beda banget nih ya, fontnya tuh. Kerasa beda. Nah, kecuali di sini beberapa ada yang masih sama. Karena di sini dia menggunakan Tahoma, masih menggunakan Tahoma. Jadi, Segoe UI kalau dihapus itu tidak jadi masalah. Tapi yang jadi masalah atau mungkin yang jadi sedikit problemnya adalah ya fontnya akan keganti secara defaultnya. Mungkin teman-teman ada yang ngerasa kayak kurang estetik fontnya atau kayak gimana, ya itu hal personal lah, mungkin kurang lebih seperti itu. Tapi yang pasti kalau kita hapus cuman hanya Segoe UI-nya, ya hasilnya seperti ini. Ya, jadi bagaimana? Ini mirip seperti kalau misalnya teman-teman ke control panel terus teman-teman coba untuk mengubah font default dari tampilan Windows-nya. Tapi ini karena Segoe UI-nya sudah dihapus, jadi Segoe UI-nya akan langsung terganti dengan Tahoma atau sistem. Seperti itu. Jadi bagaimana? Tuliskan saja pendapat teman-teman di kolom komentar. Kalau teman-teman ada yang berkomentar, Bang, coba hapus semuanya. Teman-teman coba menuju ke end card video ini, dan saya sudah pernah membuat video itu. Seperti itu ya. Jadi kalau fontnya dihapus semuanya kayak gimana? Ada di end card video ini. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga gak bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.